Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, siswa 12 IPA 1 dan 12 IPA 2. Hari ini tanggal 22 Juli tahun 2020 adalah merupakan pertemuan pertama kita untuk tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama Bapak ingin menyampaikan selamat kepada Ananda semua yang saat ini sudah duduk di kelas 12. Artinya tidak lama lagi akan menyelesaikan pendidikannya di tingkat SLTA atau SMA. Baiklah Ananda Kusuma, sebelumnya saya mohon maaf karena berbagai kegiatan dari pagi tadi hingga siang ini saya baru dapat menyampaikan pembelajaran melalui video YouTube ini. Seharusnya tadi berencana untuk mengadakan pertemuan melalui Zoom meeting, tapi dikenakan satu dan lain hal, jadi saya membuatkan video ini untuk pertemuan pertama kita untuk kelas 12 IPA dan 12 IPA 1 dan 12 IPA 2. Adapun untuk tahun ajaran ini kita belum mendapatkan kepastian apakah memang akan dilaksanakan daring selama satu semester ini atau beberapa minggu saja atau beberapa bulan saja daringnya. Ananda semua siap-siap saja untuk menghadapi semua itu. Sekarang sekolah lagi berusaha untuk melengkapi persyaratan supaya bisa belajar secara tatap muka, karena memang kita lihat ada beberapa satu atau dua teman kita yang tidak bisa mengikuti daring dikarenakan tidak punya HP, tidak punya kuota, atau sinyal tidak ada di tempatnya. Doakan semoga nanti kita SMA 11 bisa memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka seperti biasa. Nah, Anandaku semua, perubahan-perubahan begitu cepatnya terjadi pada akhir-akhir ini. Mulai dari paling tidak sejak Maret, kita lihat kakak-kakak kelas 3 kemarin sudah menyelesaikan pendidikannya tanpa ujian UNBK, tanpa harus datang ke sekolah untuk ujian. Kalian juga ujian tanpa harus mengerjakan soal yang banyak dan segala macamnya, tanpa harus datang ke sekolah dan segala macamnya. Semua dilakukan hampir 70% secara online atau dalam jaringan. Orang menyebutnya daring. Nah, di perubahan segera yang serba cepat saat ini, kita harus siap menghadapi itu semua dengan berbagai cara. Kita untuk menghadapinya, kita harus belajar segala sesuatu dengan hal-hal baru. Baiklah Ananda semua, itu perkata pembuka dari saya untuk pertemuan pertama ini. Bahasa Inggris, untuk pembelajaran bahasa Inggris semester ini itu kita ada 6 KD. Ada berapa KD? Ada 6 kalau tidak salah. Kita lihat di buku. Kalau Ananda sudah mendapatkan buku, sudah minjam buku di perpustakaan, akan dapat buku seperti ini. Kita lihat. Nah, di zaman yang serba canggih ini, buku pun kita tidak harus buku yang berbentuk textbook. Kita bisa mendapatkan buku yang online. Kalau ada yang perlu nanti ini bisa saya kirimkan di grup. Nah, ini KD pertama kita untuk pertemuan ini adalah
KD 3.1 4.1 asking for and giving service, meminta dan meminta untuk dan memberikan pelayanan. Yang dipelajari adalah modal, what can I do, what if, atau topiknya may I help you, listening dan speaking skillnya. Skillnya diminta listening dan speaking. Lalu KD kedua 3.5 dan 4.4 4.5 planning feature, giving suggestion, advice, and instruction. Conditional statement, present tense, language-nya kita belajar present tense, belajar conjunction, belajar imperatif, belajar should, belajar good modal, need, vocab, noun, verb related to topic. Bisa dilihat di bukunya masing-masing. Selanjutnya KD ketiga kita belajar tentang giving information through picture, photo, table, graphic, chart. Word phrase, clause, sentence. Itu yang yang kita pelajari dalam bahasanya. KD keempat, giving information related to applicant competent. Letterhead, date, address, jadi semacam membuat surat lamaran. Oke, itu KD-nya semuanya untuk tahun semester ini itu ada, kita sampai 6 KD saja. KD kelima, responding to and creating news item, semacam membuat tag berita. Jadi nanti mungkin ada tugas untuk menyampaikan berita dalam bentuk video seperti itu, tapi nanti di KD kelima. KD terakhir di semester ini adalah giving information about news and event, masih terkait dengan KD 5, yaitu tentang news item. Nah, KD ketujuhnya semester depannya ada giving information masih sama, masih news item, ada giving information about certain procedure, ada tag prosedur, berarti ada some tip on how to something, masih tag prosedur, giving information about certain procedure, masih tag prosedur. Nah, itu KD mulai dari KD ke-7 sampai dengan 10 itu kayaknya tag prosedur semua. Yang ke-11 itu introduction, morphology and culture song. Ini song. Oke. Itu KD-nya bisa dilihat di bukunya masing-masing oleh Anda semua di rumah. Kalau memang belum ada bukunya, boleh nanti download sendiri, boleh. Downloadnya di bse.kemdikbud gitu. Klik aja di Google bse.kemdikbud. Nanti di situ ada keluar nanti seperti ini, kalau nggak salah. bse.kemdikbud. Nah, ini seperti ini. Tampilannya nanti akan ini seperti ini. Lihat bse.kemdikbud.id, nanti bisa download di situ. Buku-buku apa saja, buku-buku wajib khususnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, semuanya ada di situ dan di-download gratis. Nah, kita kembali Anda semua kembali ke buku kita tadi. Tapi sebelum itu saya ingin memberitahukan kepada Anda semua, kalau memang nanti kita harus belajar menggunakan model daring online selama semester ini, maka saya berharap pada pertemuan ke depan Anda semua sudah menginstal aplikasi Microsoft Kaizala. Microsoft Kaizala itu tampilannya seperti ini. Microsoft Kaizala. Nanti diinstal di Play Store seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Bentar ya. Ya, seperti ini. Microsoft Kaizala, Microsoft Corporation. Nah, diinstal aja ini nanti karena memang di sini ini lebih bagus daripada WhatsApp. Ini aplikasinya seperti layaknya WhatsApp, hampir mirip dengan WhatsApp. Tetapi lebih bagus daripada WhatsApp. Kalau Anda semua biasanya menggunakan WhatsApp untuk belajar, guru yang berikan tugas itu biasanya guru untuk absen atau membuat soal itu menggunakan Google Form, sehingga Anda harus mengklik link itu dan membuka Google lagi, dan itu memberatkan kuota. Kalau di sini enggak, Anda cukup membuka Microsoft Kaizala dan formnya, kuisnya langsung ada di situ. Nanti dilihat, dicoba-coba di rumah. Saya yakin ini lebih bagus daripada WhatsApp. Untuk pembelajaran ini cocok karena bisa nanti kita langsung di situ semua, ada form, ada soal di situ semua di dalam aplikasi itu. Tanpa menggunakan layaknya kalau WhatsApp harus pakai Google Form dan segala macamnya atau apa. Itu mohon diinstal nanti di HP-nya masing-masing Microsoft Kaizala seperti tampilan ini.
Selanjutnya saya juga sebenarnya sudah mempersiapkan akun Microsoft Office seperti ini. Nanti saya berusaha mendaftarkan Ananda semua untuk dapat bergabung dalam Microsoft Office. Seperti ini, nanti guru-guru itu, guru dan Ananda semua, lihat ini, akan memiliki email yang berbasis website sekolah. Keren nanti kelihatannya, kita lihat ya. Ini contohnya, saya berikan contoh berapa orang. Iya, contohnya nih guru-guru sudah saya daftarkan. Contohnya ini, Delpin SMA 11 sm.ldelpin.sman11 tebo.sch.id, Dewi Murtia SMA 11 tebo.sch.id. Nah, nanti semua siswa itu, kalau ini kan untuk pengajar, kalau nanti kalian akan saya daftarkan semua saya coba dulu yang kelas yang saya ajarkan saja, akan didaftarkan di sini, nanti kita bisa menggunakan ini untuk belajar, begitu. Ya, itu saya rasa untuk perangkat, tapi yang pertama yang harus diinstal di handphone kalian adalah Microsoft Kaizala yang nanti juga terkoneksi atau terintegrasi dengan Microsoft Office.com, Microsoft Office.com. Yang di sana nanti ada Team, ada Sway, ada Form, ada Excel. Jadi kalau nanti memang kita pakai handphone, kita nggak perlu pakai laptop lagi, kita bisa membuat mengetik di handphone kita menggunakan Word, Excel, PowerPoint. Jadi satu semuanya di situ. Kita juga tidak perlu memakai Zoom, kita bisa memakai Team untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan. Nah, itu Ananda. Saya garis bawahi lagi, tolong diinstal Microsoft Kaizala di handphone Android-nya melalui Play Store, supaya nanti kita tidak pakai WhatsApp lagi, kita tugas dan segala macamnya melalui Microsoft Kaizala. Selain mungkin kita tetap menggunakan Team dan juga Zoom mungkin untuk sementara ini. Itu saya rasa persiapan kita untuk menghadapi pelajar ke depan yang bisa saja kemungkinan belajarnya daring seperti ini sampai dengan bulan Desember. Tapi kita berharap semoga tidak sampai Desember, supaya pun kita bisa bertemu dengan yang lainnya, bisa berinteraksi dengan secara langsung. Itu kadang-kadang jauh lebih enak daripada berinteraksi melalui online seperti ini. Kita kembali ke KD pertama kita, yaitu tentang ini. Ya, kembali ke bukunya. KD pertama kita itu tentang asking for and giving service. Ananda semua tentu pernah meminta sesuatu, minta tolong umpamanya, pernah juga memberikan bantuan. Oke. Nah, itu yang akan kita pelajari, bagaimana untuk meminta pertolongan, menawarkan pertolongan di dalam bahasa Inggris. Pada halaman di bukunya, oke, ini dia. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab 1, siswa diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, interaksional, interpersonal, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa, serta menanggapi sesuai dengan konteks kebahasaan. Misalnya, may I help you? What can I do for you? What if? Begitu. Menyusun teks, interaksi, interpersonal, dan lisan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa. Itu tadi yang bahasa yang kita pelajari di situ. Modal, apalagi selain modal, ini dia. Kita akan belajar tentang modal, belajar tentang bagaimana bilang what can I do for you? Apa yang bisa saya buat untukmu? What if? Begitu. Nah, itu Nanda KD pertama kita. Jadi nanti mungkin, ya, ini dia. Ini halaman, itu tujuan pembelajaran ini tadi. Ini halaman. The following is list of 10 qualities of good friend. However, the words are written connectedly with one others.
the capitalism is not correct either, and find 10 words by reading carefully. These two group simply nonsense word from the left top down and up right down again. As an example, the first quality is trustworthy. What are the 9 qualities? Word in fair and complete, the to be quickest in find them. Nah, kata-kata ini berisi tentang sifat-sifat, kata sifat yang 10 qualities of good friend. Contohnya trust, bisa dipercaya, words, begitu. Nah, kata-katanya ini masih teracak. Nah, Ananda cari di menggunakan internet boleh, menggunakan kamus boleh. Nah, kata-kata ini masih teracak, belum disusun sehingga membentuk sebuah kata sifat baru atau sehingga ketemu adjektif apa gitu. Ya, itu nanti dibuat di catatannya saja. Nanti untuk pengumpulan tugas mungkin nanti melalui Microsoft Kaizala. Setelah Ananda nanti menginstal semua Microsoft Kaizala, saya akan buat grup yang berisikan kelas, masing-masing kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2, terpisah grupnya dalam Microsoft Kaizala, dan kita akan belajar di situ dan tugas ini akan dikumpulkan di sana. Ini tolong buat dulu di buku catatannya. I think that's all for today, but ini untuk terakhir, untuk menambah your vocabulary, Ananda bisa mengerjakan ini di catatannya, mencari makna atau arti dari kata-kata ini. Extended family, artinya apa? Cari di kamus. Terrific, decorate, belly, get well, suppose, due date, extended, approaching, at, destination, and awkwardly. Sebentar ya, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Di perpus, Pak. Tunggu situ ya, tunggu situ. Oh iya, ntar saya ke situ ya. Saya lagi ngajar ntar. Oke, maaf yang ada semua begitu, risiko daringnya ada yang telepon, ya terganggu. Lalu destination awkwardly. Nah, cari makna dalam bahasa Indonesianya, lalu coba cari cara bagaimana mengucapkan kata-kata ini. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tadi pesannya, install Microsoft Kaizala. Sekali lagi saya lihatkan tampilannya seperti ini di handphonenya melalui Play Store. Lalu tetap jaga kesehatan, tetap menjaga kesehatannya, jaga jarak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. I think that's all for today. If there is a question for this first meeting, you can ask or write the question in the WhatsApp group. Okay, student. I think that's all for today. I'm sorry if I have so many mistakes. See you next meeting, next week ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.